Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta bonsai. Ketemu lagi bareng saya pada channel Bagus Sunda. Kali ini saya mau mereview cara penanaman dengan sistem stek batang. Stek batang yang kebetulan di siang hari ini atau sore hari ini saya mau mereview untuk bahan tanamannya itu bougainville. Bougainville atau kalau di Sunda apa ya? Oh, ada di Sunda julukannya itu ada kembang kertas bougainville, dan kali ini bougainville-nya jenisnya jenis Singapura dengan cara yang paling mudah, dengan bahan-bahan yang sangat murah juga, cocok buat para pemula, enggak terlalu ribet juga. Kalau saya nggak ribet, bukan terlalu nggak ribet, nggak susah, nggak sulit. Bahan-bahannya kita langsung aja. Bahan-bahannya ini ada sekam yang udah setengah lapuk. Bagusnya sih yang udah lapuk ya, nanti dicampur sama tanah. Oh, di sini ada juga kan yang khusus buat apa, bibit-bibit. Kalau di Papua itu kan tanah gunung. Juga dicampur lagi sama pupuk kompos kotoran kambing. Kebetulan ini komposnya udah difermentasi, saya sediakan bahannya udah difermentasi. Kalau ini tanah, bukan kotoran kambing. Kotoran kambingnya yang udah difermentasi dan udah saya campur. Ini di bawah udah saya campur, udah saya aduk. 3 bahan saya menggunakan medianya itu sekam yang udah setengah lapuk, tanah, juga pupuk kompos. Oke, dikarenakan bahan-bahan udah siap, sahabat-sahabat pecinta bonsai juga pecinta tanaman, kita mulai saja tutorialnya gimana. Dan ini sudah saya siapkan polybag ukuran 15 cm, ukuran 15. Saya nggak pergunakan ukuran 10 karena terlalu kecil untuk bahan-bahan seperti yang sekarang mau saya review. Itu bougainville, kita ambil dulu bentar. Bahannya segede-gede gini, kita ngambil dari batang, jadi kita nggak merusak tanaman. Media sudah siap, polybag sudah siap, kita masukkan campuran sekam lapuk, tanah juga komposnya kita masukkan ke polybag. Oke, cukup mungkin kita 25 dulu, bikin 25 polybag dulu. Tanaman bougainville dengan cara stek batang ini sudah disiapkan. Sekarang kita menyiapkan ini ya. Jadi sistemnya nggak langsung kita tancapin, kita pakai perangsang akar dulu untuk lebih mempermudah tumbuhnya akar. Oke, kita sudah siapkan airnya. Kita aduk untuk perangsangnya. Kebetulan saya pergunakan mereknya Growtun. Ini sih saya
botol sisa, tinggal sisa 1/4 botol lagi. Kita aduk dengan campur dengan air 1,5 liter. Banyak cara sih, ada yang diaduknya dijadikan salep bentuk krim, lalu dioles ke permukaan pangkal dari bahan tanaman yang mau kita tanam. Ada juga yang diaduk secara encer. Kita rendam kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kita rendam kurang lebih 15 sampai 20 menit. Dan setelah itu kita angkat, kita tiriskan, udah agak lembab, agak kering, baru kita tanam. Oke sahabat, inilah bahan bougainville yang udah direndam sama perangsang akar. Kebetulan saya pakai merek Growtun. Banyak sih merek-merek perangsang itu. Saya pergunakannya Growtun. Udah 15 menit lebih direndam. Sekarang udah ditiriskan kurang lebih 10 menit. Tinggal kita langsung tanam di media yang sudah kita siapkan. Dan nanti setelah ditanam di media, upayakan untuk disimpan di tempat yang teduh. Upayakan disimpan di tempat yang teduh. Jangan diusahakan jangan sampai kontak langsung dengan sinar matahari. Kalau sedikit sih nggak apa-apa. Diupayakan disimpan di tempat yang teduh. Dan ada juga yang setelah ditanam seperti ini lalu dibungkus, ditutup sama plastik, maksudnya untuk ada semacam penguapan gitu ya, biar cepat rubus. Gambarnya seperti ini sahabat, sahabat-sahabat pencinta bonsai, juga sahabat-sahabat pencinta tanaman, khususnya bagi para pemula yang kebetulan
belum menemukan cara atau mungkin kurang paham atau bertanya-tanya gimana sih cara-cara penanaman bougainville dengan cara stek batang. Ya, inilah salah satu caranya. Kalau menurut saya ini cara yang paling mudah dan paling murah. Oke sahabat, itu tadi tutorial cara penanaman bougainville dengan sistem stek batang. Dan dengan cara ini mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat, dan barangkali mau mencoba silahkan di rumah masing-masing. Untuk hasil yang barusan kita tanam, kita tunggu 3 minggu, kurang lebih 3 minggu depan. Dan seperti biasanya itu saya penanaman dengan cara seperti itu sekitar 3 minggu udah terubus. Dan cara barusan itu cara yang biasa saya lakukan, dan alhamdulillah untuk keberhasilan, tingkat keberhasilan itu 99%. Dari skala 100 polybag itu yang gagal biasanya ini antara 1 atau 2, paling banyak 3 polybag. Jadi bisa dibilang cara mudah, simpel, dan dengan bahan yang sangat murah. Untuk yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara subscribe. Jangan lupa juga klik like-nya, tinggalkan juga komentar di kolom komentar barangkali ada masukan atau mungkin pertanyaan dan lain sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itulah hasil pengalaman saya dan pengalaman yang saya punya. Salam satu hobi, salam satu akar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.